sore. 2000 years later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Zulfatiko dari kelas 12C. Dan saya Indah Septianias dari kelas 12C. Kami di sini akan menyampaikan tentang definisi perubahan sosial budaya di masyarakat. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi individu, kelompok, nilai dan norma, lembaga, dan struktur. Lalu ada teori dalam perubahan sosial, ada 4. Yang pertama yaitu teori konflik, teori yang terjadi karena adanya pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori siklus, yaitu perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga adalah teori fungsional, teori yang apabila ada unsur baru masuk dalam masyarakat dan diterima atau dipakai oleh masyarakat. Yang terakhir adalah teori linear, yaitu teori yang terjadi dalam jangka waktu panjang, secara primitif, sederhana, dan modern. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama ada bentuk evolusi. Bentuk evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Contohnya sistem komunikasi. Yang kedua ada perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam jangka waktu yang cepat. Yang ketiga ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Yang keempat ada perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi aspek-aspek sosial di masyarakat tersebut. Yang kelima ada perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang direncanakan oleh pihak yang bersangkutan. Yang keenam ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang di luar jangkauan dari pihak-pihak atau masyarakat tersebut. Yang ketujuh ada perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Yang kedelapan ada perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya memperbaiki atau memperbarui dari perubahan yang sebelumnya. Berikutnya, jadi selanjutnya adalah perubahan internal, perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah penemuan baru atau inovasi. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan nilai dan norma sosial. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada kontak dengan kebudayaan lain. Selanjutnya ada globalisasi, lalu perang atau penjajahan, dan bencana alam. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Faktor pendorong dalam perubahan sosial budaya, 1 adalah kontak dengan budaya lain. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, tingkat pendidikan. 4, urbanisasi. 5, kebutuhan ekonomi. 6, keinginan untuk maju. Dan selanjutnya ada faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, tradisi dan kebiasaan yang kuat. Kedua, kepentingan tertentu atau vested interest. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Keempat, sikap tertutup. Yang kelima, keterbelakangan terhadap teknologi. Keenam, birokrasi yang lambat. Selanjutnya ada itu dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Yang kedua, krisis identitas budaya. Ketiga, kejutan budaya atau culture shock. Yang keempat adalah konflik sosial. Selanjutnya degradasi moral, kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada dampak positif dari perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, peningkatan taraf hidup. Yang ketiga ada toleransi dan pembauran budaya. Yang keempat, perubahan nilai dan norma. Yang kelima, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.